Salam jumpa kembali kepada kita semua, sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini pada Minggu Trinitas yang ketiga, kita melangsungkan lagi ibadah raya GPI Jakarta. Biarlah kembali di dalam keteduhan, di dalam ketenangan batin kita, biarlah kita memandang kepada Allah yang hidup, yang memanggil kita semua untuk datang kepadanya. Mazmur 130, nyanyian ziarah dari jurang yang dalam. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Marilah kita menyanyi Yesus Raja Damai yang turun ke dunia untuk selamatkan kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkau Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Hari ini kami dipanggil kembali untuk memuliakan Engkau Allah
kami yang maha tinggi, yang melampaui dan mengatasi segala sesuatu, sekaligus Allah yang menjumpai setiap kami. Terima kasih pada Minggu Trinitas yang ketiga ini, kami kembali datang kepadamu. Terima kasih karena Engkau Allah yang menjenguk kami di dalam keseharian kami, tidak meninggalkan kami sendirian. Karena itulah kembali kami bersyukur dan merayakan Engkau pada ibadah hari ini. Berkatilah, sertailah, biarlah kami kembali berjumpa dengan Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami membuka ibadah kami ini. Amin. Mari sambil berdiri, saya ajak kita untuk menyanyi Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Silakan duduk. Dia Allah Sang Raja Wali yang menuntun kita, anak-anaknya, dan menjagai kita. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15 berbunyi demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan."
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Markus 3 ayat 20 sampai 35 berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahan. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang yang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita mempersiapkan diri kita dan menyanyikan pujian ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tangan-Mu. Dengan urapan
kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Allah, Engkau adalah Sang Penjunan kami. Kiranya kami tidak lepas dari tangan-Mu yang kekal, tangan-Mu yang menjangkau segala sesuatu. Kiranya kami direngkuh di dalamnya. Dan biarlah ketika kami kurang percaya, ketika kami menyaksikan Engkau, biarlah kiranya Engkau Allah yang panjang sabar itu senantiasa bersama kami di dalam kerapuhan-kerapuhan kami, di dalam kelemahan-kelemahan kami. Sungguhlah kami datang bukan sebagai manusia yang sempurna. Sungguhlah kami datang sebagai tanah liat yang mungkin penuh gompal, yang mungkin penuh dengan goresan. Tapi biarlah tangan-Mu tidak melepaskan kami. Biarlah tangan-Mu yang menuntun dan merengkuh dan membentuk kami. Ya Allah, kiranya suara-Mu juga berbicara pada setiap kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan kami ke jalan-jalan maksud dan kehendak. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang sangat terbatas, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami, mencerahkan dan mengubahkan kami. Terima kasih ya Allah, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita membuka 2 Korintus pasal 4, ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan, mengapa orang-orang baik mengalami keburukan dan kejahatan di dalam hidupnya. Karena ini terkait dengan Allah yang sifatnya atau sumber kebaikan itu yang mengizinkan orang baik, juga orang jahat tentunya, mengalami kebaikan, mengalami keburukan, tapi juga sekaligus mengalami kejahatan. Dan jawaban atas pertanyaan ini memang sangat panjang, sangat rumit, sangat kompleks. Tidak pernah ada jawaban yang cukup sempurna, tapi kita tahu bahwa Allah yang baik itu merancangkan sesuatu yang baik, bertujuan yang baik di dalam kehidupan kita yang tidak selalu baik-baik saja. Tapi hari ini saya mengajak kita merenungkan bagaimana kalau arah pertanyaan ini kita geser. Bukan lagi pertanyaannya kepada Allah, tapi pertanyaannya kepada manusia, dan pertanyaannya itu juga kepada kita semua. Dan banyak kali Alkitab atau kitab suci yang kita baca mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan ini. Mengapa orang-orang baik melakukan yang jahat? Kalau tadi pertanyaan yang sulit dijawab, butuh berjilid-jilid kajian filsafat, mengapa yang jahat terjadi pada orang baik. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan, mengapa orang-orang yang baik melakukan yang jahat. Bahkan orang-orang atau manusia pada umumnya bisa melakukan sesuatu yang buruk atau yang jahat kepada orang di sekitarnya atau kepada alam di sekitarnya, itu jauh lebih jahat daripada apa yang bisa dilakukan seekor binatang. Kita tidak bisa mengatakan seekor binatang jahat. Kalau Anda melihat ada orang lagi memancing di pinggir sungai, lalu dia dicaplok oleh buaya, dimangsa oleh buaya, kita tidak bisa mengatakan bahwa buaya itu jahat. Itu adalah sifat naturnya yang demikian. Dia akan memangsa apa saja yang bergerak, yang bergetar dengan bunyi di pinggir sungai, tempat dia berada. Kalau ada orang bertamasya ke kebun binatang, lalu tiba-tiba dia lupa menutup jendela mobilnya, lalu ada seekor singa diam-diam menamparnya dengan kuku-kukunya yang panjang itu, lalu hilanglah separuh mukanya barangkali. Kita tidak bisa mengatakan singa itu jahat. Karena singa itu akan melakukan hal yang demikian kepada siapa saja. Buaya, singa, atau binatang-binatang buas lainnya tidak berpikir untuk melakukan sesuatu.
Mereka semata-mata digerakkan oleh naluri, digerakkan oleh insting semata-mata untuk bertahan hidup atau untuk mencari makan dan sebagainya dan seterusnya. Yang berbeda dengan manusia adalah, atau yang kita sebut orang-orang yang baik, mengapa mereka melakukan hal-hal yang jahat? Manusia bedanya adalah bisa melakukan itu dengan sepenuh akal sehatnya, dengan sepenuh rasionalitasnya, dengan sepenuh akalnya. Orang bukan saja melakukan yang jahat kepada sesamanya, tapi orang yang disebut baik bisa merancangkan yang jahat kepada sesamanya. Dalam arti dirancang itu, dia sudah diproses dengan rasionalitas sedemikian rupa. Dia sudah dipikirkan matang-matang dengan akal yang sehat, bukan akal yang tidak sehat. Direncanakan secara logis, strateginya langkah demi langkah sedemikian rupa supaya orang lain dikenai tindakan kejahatannya. Itu bedanya manusia dengan hewan. Itu bedanya manusia dengan alam. Alam bisa tiba-tiba gempa bumi karena memang ada siklus alam atau patahan di bawah. Tapi orang yang ditelan oleh gempa bumi itu, kita tidak bisa mengatakan tanah atau bumi itu jahat. Tidak. Itu siklus alamnya. Mereka tidak pernah merancangkan yang jahat. Alam tidak berpikir untuk menelan kita mentah-mentah. Tidak. Tapi manusia bisa berpikir untuk memakan sesamanya mentah-mentah dengan rasionalitas yang matang. Inilah bedanya manusia dengan alam dan dengan hewan. Maka Mazmur 130 mengatakan bahwa betapa fananya kita, manusia, dan pemazmur itu sendiri, tidak disebutkan siapa yang menulis, mungkin saja itu Daud, mungkin ini Daud, karena Daud sendiri banyak kesalahan. Aku tidak luput dari kesalahan, kira-kira pemazmur mau mengatakan itu. Dan aku mengharapkan pengampunan Tuhan, sama seperti seorang tukang ronda malam mengharapkan fajar datang. Kalau Anda pernah ronda malam, atau mungkin kalau Anda begadang, yang Anda harapkan satu, ya, selain tidur, yaitu fajar menyingsing. Bagi orang yang ronda malam, fajar menyingsing artinya dia berhenti jaga, bisa istirahat. Dan fajar itu sangat dinanti-nantikan. Dan pemazmur mengatakan bahwa aku yang selalu melakukan kesalahan ini adalah aku yang berada di jurang yang dalam. Kalau Anda berada di jurang yang dalam, tentu Anda tidak punya kemampuan yang cukup untuk naik ke atas. Itu sebabnya dia disebutkan dalam. Apalagi kalau Anda terperosok ke jurang sendirian. Barangkali hanya mujizat yang bisa mengantar Anda untuk ke atas jurang itu. Dan begitulah pemazmur itu melukiskan bahwa setiap manusia itu adalah tidak luput dari kesalahan dalam kefanaannya itu, seperti jurang yang dalam. Dia tidak mampu hanya untuk sekadar menolong dirinya sendiri. Perlu ada pertolongan dari luar. Kita menyebutnya itu nanti sebagai apa? Anugerah Allah. Tanpa anugerah, manusia yang paling rasional sekalipun tidak akan bisa mengarahkan rasionalitasnya sebaik-baiknya. Barangkali bisa rasionalitas itu digunakan untuk merancangkan yang jahat, yang buruk kepada dunia, kepada orang lain, kepada sekitarnya. Kejadian pasal 3, kalau tadi pemazmur mengatakan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Yang kedua, kalau kita merenungkan dari Kejadian pasal yang ketiga, kita akan melihat bahwa bukan saja manusia itu tidak luput dari kesalahan, tapi manusia itu punya tendensi, punya kecenderungan untuk saling menyalahkan. Kalau yang pertama, pemazmur tahu dia salah. Dia tidak luput
dari kesalahan. Tapi ada yang kedua, di Kejadian pasal yang ketiga ini, kisah tentang Adam dan Hawa ini dan ular. Kita menemukan bahwa bukan saja manusia itu tidak luput dari kesalahan, tapi manusia itu punya kecenderungan untuk saling menyalahkan. Ketika manusia itu mendengar bunyi langkah kaki Allah di waktu hari sejuk, mereka menyembunyikan diri. Suatu situasi yang paradoks. Suasananya tenang, damai, sejuk. Allah melangkah. Tuhan Allah melangkah. Tapi manusia itu menyembunyikan diri. Mereka tahu mereka telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan mereka bersembunyi. Mereka takut, mereka telanjang. Karena segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah sebetulnya. Allah bertanya, "Di manakah engkau? Siapakah yang mengatakan kepadamu untuk memakan buah itu? Apakah engkau memakannya? Apa yang telah kau perbuat?" Allah bertanya kepada mereka dengan beberapa pertanyaan. Tapi kita baca teks ini mengatakan bahwa Adam kemudian menyalahkan sang perempuan itu. "Oh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, karena dialah, maka aku memakan buah itu." Lalu perempuan itu mulai menyalahkan ular. "Oh, ular itu yang menyuruhku untuk memakannya." Jadi ini adalah siklus saling menyalahkan. Di satu sisi kita manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi di sisi lain ada semacam mekanisme pertahanan untuk kita juga melemparkan kesalahan itu dan menunjuk yang lain. Saling menyalahkan. Sehingga ini siklus yang tidak mudah untuk diputus begitu saja. Kitab Markus pasal yang ketiga tidak kalah menarik. Bahwa di sini ada cerita Yesus yang pulang ke rumahnya setelah pelayanan Injil dikerjakan bersama dengan para murid yang diangkatnya. Yesus kemudian punya waktu untuk pulang ke rumah. Dan dikatakan orang-orang berkerumun di sana. Artinya Yesus banyak didengar, banyak diikuti oleh orang banyak pada waktu itu. Sehingga kitab Injil ini mengatakan bahwa mereka makan pun tidak lagi sempat. Saking padatnya, saking berkerumunnya, saking antusiasnya barangkali orang-orang mau mendengar dan dilayani oleh berita Injil yang disampaikan oleh Yesus. Tapi yang menariknya adalah bahwa keluarga terdekatnya sendiri tidak mempercayai Yesus. Ini sesuatu yang menurut saya menarik. Bahwa urusan percaya atau tidak percaya ini sungguhlah sebuah misteri yang tidak pernah terpecahkan. Barangkali kalau orang ada yang tidak percaya kepada Tuhan lalu mengatakan, "Oh, saya akan percaya kepada Tuhan kalau dia turun ke tengah dunia. Oh, saya akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kalau saya menjadi bagian barangkali dari keluarganya." Kalau mau bicara ekstrim. Tapi ternyata pada faktanya keluarga-keluarga Yesus sendiri tidak percaya kepada Yesus Kristus yang menyampaikan berita Injil itu. Injil Markus melaporkan bahkan ibunya, berarti Maria, dan saudara-saudaranya menganggap Yesus tidak waras. Ini orang sedang omong apa sih? Ngomongin berita Injil kami nggak ngerti. Dan kami tidak percaya. Kami tahu dan kenal kok dari kecil. Ini adik kami, ini saudara kami, ini anak kami.
Kami tahu kok gerak-geriknya dari kecil sampai sekarang. Tidak mungkin dia menyampaikan sedemikian rupa. Kami tidak mau percaya. Keluarga terdekat pun tidak percaya. Lalu ada ahli-ahli Taurat juga tidak percaya. Mereka malah mengatakan bahwa Yesus ini mengusir setan dengan kuasa setan, dengan penghulu setan, yaitu Beelzebul. Tapi Yesus bilang bahwa iblis tidak mungkin mengusir iblis, setan tidak mungkin mengusir setan, kerajaan tidak mungkin terbelah-belah, rumah tangga tidak mungkin terpecah belah, tidak mungkin akan bertahan kalau iblis mengusir iblis. Yesus menggunakan logika yang sedemikian baik. Rasionalitas yang digunakan oleh Yesus adalah rasionalitas yang tajam, yang baik, non kontradiksi di sana. Bahwa iblis tidak mungkin mengusir iblis. Di sini Yesus menunjukkan kepada kita rasionalitas yang digunakan dengan baik. Dalam arti ini bahwa percaya atau tidak percaya memang menjadi misteri ilahi. Kita tidak pernah tahu. Bahwa demikianlah kita perlu meyakini bahwa orang menjadi percaya atau orang menjadi tidak percaya itu semata-mata atas seizin anugerah Allah saja. Karena Yesus mengatakan, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Ini saudaraku, ini ibuku, ini barang siapa, aku hanya menyebut dia sebagai saudara atau ibu kalau dia melakukan kehendak Allah. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin orang melakukan kehendak Allah? Dengan rasionalitas yang bisa dipelintir sedemikian rupa. Orang bisa merancangkan yang jahat lewat rasionalitasnya. Bagaimana mungkin orang melakukan kehendak Allah? Jawabannya memang tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan karena keluarga. Bukan karena keluarga biologis. Orang melakukan kehendak Allah. Bukan karena dia melihat Tuhan di depan matanya. Maka orang bisa melakukan kehendak Allah. Bukan karena dia menguasai detil-detil setiap seluk-beluk kitab suci. Seperti ahli Taurat. Maka dia melakukan kehendak Allah. Ternyata tidak demikian. Mengapa? Karena semua berada di jurang yang dalam. Tidak luput dari kesalahan. Dan manusia cenderung tidak mau melihat kesalahannya. Sebaliknya manusia cenderung mau saling menyalahkan. Seperti Adam dan Hawa. Itu sebabnya rasanya tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melakukan kehendak Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang sebetulnya baik. Jadi kalau pertanyaan saya di awal tadi, mengapa orang baik melakukan yang jahat? Jelas saya akan menjawab seperti Yesus. Karena sebetulnya memang tidak ada orang baik. Yang ada adalah orang yang separuh baik barangkali. Yang ada adalah orang yang baiknya parsial. Baik di sisi ini tapi jahat di sisi itu. Itulah manusia sebetulnya. Karena kita semua dalam bahasa kitab suci adalah manusia yang berdosa. Dan rasionalitas kita bisa merancangkan sesuatu yang amat sangat jahat. Maka Paulus mengatakan bahwa semua itu hanyalah anugerah Allah. Karena dia mengatakan di 2 Korintus 4 yang kita baca tadi, bahwa supaya anugerah Allah itu semakin diperbesar. Ayat 15. Semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Supaya anugerah itu menjangkau semakin banyak orang yang sebetulnya berada di jurang yang dalam. Anda, saya, mereka, semua kita. Maka percaya
Yang kalau saya mau katakan percaya sekali lagi adalah misteri. Tapi percaya itu punya rasionalitasnya juga. Kalau rasionalitas yang bekerja di balik manusia yang tidak percaya atau tidak menerima anugerah itu, maka rasionalitas itu bisa merancangkan sesuatu yang jahat sejahat-jahatnya. Sebaliknya, hanya oleh percaya, tapi sekaligus saya mau mengatakan, percaya hanyalah kerja anugerah Allah semata, hanya oleh anugerah manusia bisa percaya. Dan hanya oleh percaya manusia bisa memiliki rasionalitasnya yang seutuh-utuhnya baik. Blaise Pascal, seorang fisikawan, tapi juga seorang yang sangat religius. Dia juga seorang teolog. Blaise Pascal mengatakan satu ungkapan aforia, pepatah yang sangat terkenal. Blaise Pascal mengatakan bahwa hati yang percaya itu, hati itu mempunyai rasionalitasnya sendiri. Hati itu mempunyai akal pikirannya sendiri. Hati itu mempunyai akal pertimbangannya sendiri yang berbeda daripada rasionalitas ilmiah. Hari ini kita merenungkan hal yang sama. Ketika kita percaya, ketika kita menerima anugerah itu, maka percaya itu menuntun kita kepada suatu rasionalitas yang baru. Kepada suatu akal pikiran yang baru. Yang bukan lagi semata-mata merancangkan yang jahat, tidak. Tapi akal pikiran yang terarah kepada rancangan yang baik dari Allah. Sehingga rasionalitas yang lahir oleh karena percaya kepada Injil Yesus Kristus itu menyebabkan orang melihat bahwa penderitaannya kemudian menjadi ringan. Karena dia melihat ada perspektif yang lebih kekal. Untuk melihat bahwa penderitaan itu ringan, tapi kemuliaan itu adalah kekal. Ruang atau spasi akalnya menjadi diperluas. Bahwa memang yang kekal itu tidak kelihatan. Memang Allah itu tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Karena yang kelihatan itu hanya sementara. Saya pernah katakan dalam khotbah saya bahwa semua yang bisa kita lihat ini, semua yang kita bisa sentuh ini memang tidak abadi. Dan karena itu secara logis pula, apa yang tidak bisa kita sentuh, apa yang tidak bisa kita lihat, itu abadi. Itu kekal. Dan demikianlah melalui percaya, kita masuk ke dalam rasionalitas yang baru ini. Melihat melampaui apa yang bisa dilihat mata, atau apa yang bisa didengar oleh telinga kita. Sehingga ini memengaruhi cara kita menanggapi penderitaan di dalam keseharian hidup kita. Paulus yang sedemikian menderita, sedemikian banyak dianiaya, tapi dia bisa mengatakan hidupku ini ringan kok penderitaannya. Luar biasa. Tidak ada di antara kita yang lebih menderita daripada Rasul Paulus barangkali. Tapi Paulus mengatakan bahwa penderitaan ini ringan kalau dibandingkan kemuliaan kekal yang melampaui segala-galanya. Jadi mengapa orang baik melakukan yang jahat? Kita tidak tahu. Tapi percaya hanya oleh anugerah Allah orang jahat bisa menjadi orang baik. Karena dia menerima rasionalitas yang baru dari Allah yang baik. Yang datang di dalam Yesus Kristus itu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah.
buat hari ini, buat renungan kami. Betapa kami harus mengatakan bahwa kami ini fana. Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami ini baik. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, hanya Allah yang baik. Dan demikianlah kami melihat bahwa kemanusiaan kami tanpa Engkau, sungguhlah kami ditinggalkan di kegelapan jurang yang dalam. Bahkan akal yang Kau anugerahkan pun bisa kami gunakan untuk merancangkan yang tidak baik. Kepada sesama kami, kepada orang lain, kepada dunia di sekitar kami. Sungguhlah kami perlu Engkau, sungguhlah kami perlu penebusan oleh anugerah, sehingga kami yang tidak baik ini ditebus oleh Engkau dan dimungkinkan menjadi manusia yang semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama seperti lagu kami tadi mengatakan, menjadi seperti Yesus. Sungguh itu adalah kemustahilan tanpa anugerah-Mu. Tanpa anugerah-Mu. Kiranya anugerah-Mu ya Allah memperbarui kami. Memperbarui rasionalitas kami, akal pikiran kami, memperbarui perasaan kami, dan diri kami seutuh-utuhnya. Untuk kami menghadapi hari-hari gelap dari diri kami. Dan biarlah pelan-pelan kami berproses di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, untuk kami keluar sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terpujilah Engkau yang mengampuni kami. Terpujilah Engkau yang menganugerahi kami. Semata-mata bukan karena kami, tapi semata-mata kami dipanggil oleh karena anugerah-Mu sendiri. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus, kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Marilah kita menaikkan doa-doa kita. Kami mensyukuri Tuhan untuk kasih setiamu yang panjang, lebar, dalam, besar, luas bagi kami semua. Betapa Engkau yang bersabar terhadap kami yang seringkali bahkan tidak sabar terhadap Engkau. Betapa Engkau mengampuni ketika kami juga tidak mudah mengampuni orang lain. Betapa kami seringkali mempertanyakan Engkau yang kadang membingungkan bagi kami. Tapi betapa Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan ketika kami mempertanyakan Engkau. Sungguhlah misteri anugerah-Mu. Sungguhlah misteri. Dan demikianlah kami mau mengatakan, sungguhlah ajaib bahwa Engkau Allah beranugerah kepada kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena Kristus memberikan dirinya bagi kami. Bahkan ketika kami tidak pernah terpikir untuk kembali kepada Engkau. Terima kasih Engkau memberikan diri. Terima kasih juga kami bisa berbagi sedikit dari yang kami punya. Pakailah ini untuk menjadi saluran rahmat Allah. Terima kasih ya Allah karena gereja-Mu Engkau izinkan melangkah sampai hari ini. Dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kekecilannya. Sekali lagi, biarlah kami belajar percaya dan kami diberi anugerah untuk percaya bahwa Engkau Allah yang menuntun langkah-langkah kami, ya Allah. Bahwa Engkau Allah yang menuntun setiap kami, Tuhan. Tolonglah kami belajar percaya. Tolonglah kami belajar percaya. Berilah kepada Sinode juga GPI untuk melangkah bersama di dalam hikmat Allah yang tidak terbatas itu. Biarlah kiranya kerajaan Allah dinyatakan melalui sinode ini bersama dengan gereja-gereja GPI dan juga seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Tolonglah kami ya Allah yang hari ini bergumul dengan ketidakpercayaan. Tolonglah kami yang barangkali hari ini berada di jurang yang dalam.
Tolonglah kami yang mungkin kami menyadari betapa dalamnya kami terperosok, tapi kami tidak tahu kemana kami harus menerima pertolongan. Tolonglah kami yang hari ini mulai meragukan Engkau. Tolonglah kami kalau ada di antara kami yang menjadi pahit dengan hidup dan menolak untuk percaya. Tolonglah kami. Tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah kami. Sekali lagi untuk percaya. Sekali lagi untuk percaya. Tolonglah kami yang pada hari ini mengalami hidup kami tidak baik-baik saja. Tolonglah kami pada hari ini yang barangkali menghadapi pengkhianatan. Tolonglah kami yang barangkali hari ini dirancangkan yang jahat oleh sesama kami. Tolonglah kami. Ampunilah kami kalau ada di antara kami yang merancangkan yang tidak baik terhadap sesama kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami kalau kami tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Ampunilah kami. Biarlah kami melihat harapan, biarlah kami melihat Engkau Allah yang berada di masa depan dan di masa kini. Dari kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami. Kiranya Engkau merengkuh dan merangkul setiap kami. Tidak melepaskan kami sendirian, Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tolonglah kami yang sedang bergumul menghadapi krisis-krisis di tengah kehidupan kami, di tengah masalah-masalah kami. Tolonglah kami. Biarlah kekuatan-Mu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah doa kami yang sangat terbatas. Dengarkanlah doa kami. Kami mengalaskannya sebagaimana Yesus Tuhan sendiri yang mengajarkan kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengakhiri ibadah kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Takkan hari esok, namun langkahku tegak.
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari sahabat-sahabat Kristus, mari kita kembali ke tengah kehidupan kita, ke dalam dunia kita, dengan percaya di dalam Dia. Dan demikianlah kita melangkah di dalam anugerah. Anugerah Allah yang membuat kita percaya. Dan melalui percaya itu, kita berpikir dengan cara yang berbeda. Kita merasa dengan cara yang berbeda. Kita menanggapi dengan cara yang berbeda. Kita menghadapi dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan cara anugerah. Dengan anugerah Allah yang memenuhi kita, yang tumpah ruah di tengah kita. Terimalah anugerah Allah. Bergembiralah di dalamnya. Berdirilah teguh, percayalah. Percayalah di dalam Dia yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyelamatkan. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.